Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Satu rekannya mati, membuat tim Charlie langsung waspada dan segera ke posisi bertahan. Musuh terlihat dan Tanaka udah siap mau nyerang. Tapi naasnya, Tanaka malah mati. Kapten tim Charlie coba mengikuti sosok ini. Dengan katana, dia coba menebasnya. Tapi yang ketebas malah tubuhnya sendiri. Dengan ini, tim Charlie berhasil diratain. Anjir, sebenarnya hantu mana yang menyerang mereka? Kok misterius sekali? Di dalam gua yang telah dipasang jaring api, ada pelatih Ma yang tengah menahan semut putih. Saat pelatih Ma menahan serangannya, Haein langsung muncul di atasnya, menancapkan pedang tajamnya ke tubuh semut ini. Selain ditusuk di atas, Haein juga berhasil menggores bagian sampingnya. Bagian ini telah berhasil dikalahkan, dan bagian lainnya juga telah berhasil disapu bersih. Regu utama mulai berkumpul untuk bertanya, bener nggak nih jalan ini jalan masuk ke sarang Ratu Semut? Bener kok, mungkin, jawab Pak Merah. Oi, yang bener lah, balas Pak Harimau. Tenang aja, aku bisa merasakan aura kuat di dalam sana, kata Haein. Untuk mengetahui rute ini rute yang benar, Pak Harimau mulai pakai kekuatan doujutsunya. Setelah dicek, memang benar, di dalam sana terdapat Ratu Semut dan beberapa pengawalnya. Ratu Semut berada di bagian paling dalam, lalu dilindungi oleh beberapa pengawalnya. Sepertinya sinyal pengacau tak mampu mencapai kedalaman ini. Makanya di dalam sana masih sangat banyak semut-semut yang berkeliaran. Aku tahu ini akan jadi pertarungan yang sulit. Tapi aku percaya semua member yang ada di sini pasti bisa mengatasi semua kesulitan ini. Baiklah, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai pembasmiannya. Woto, udah macam pemimpin tim aja nih Pak Harimau. Karena Charlie nggak bisa dihubungi, Delta datang ke tempatnya untuk mengecek. Tapi mereka tak menyangka, Kapten tim Charlie udah menghilang dari dunia dan hanya menyisakan kacamatanya saja. Lalu di belakang, si Mas Putih yang nggak tahu siapa ini, dia mulai keringetan akibat dari merasakan aura berbahaya yang ada di sekitarnya. Lalu entah apa yang terjadi, dia mulai mengamuk, mengeluarkan elemen es hingga membuat tubuhnya membeku. Tiba-tiba Beru datang dan tubuh si Mas Putih seketika langsung hancur. Di tengah kerumunan semut dan ratunya, Pak Harimau dan kawan-kawan udah berada di hadapan Ratu Semut. Byunggu mulai membalik buku, memberikan power booster kepada 4 orang, termasuk Pak Harimau. Setelah itu, pelatih Ma maju ke depan, berubah jadi raksasa dan mengeluarkan aura pemikat. Di saat para semut terfokus padanya, Pak Merah langsung membakar habis para semut yang kena pelet. Seluruh kekuatannya mulai Pak Merah kumpulkan jadi satu. Dan hasil dari penggabungan ini menciptakan api yang berbentuk naga. Api naga mulai diarahin ke tengah-tengah pasukan semut dan duar. Para semut di area sekitar langsung musnah tanpa tersisa. Meski yang muda udah dikalahin, tetapi tidak untuk yang tua. Merasa tak perlu lagi menahan diri, Pak Harimau mulai ngeluarin semua kekuatannya. Ketika limiternya udah dibuka, Pak Harimau beneran jadi manusia harimau seutuhnya. Dibandingkan harimau, kok penampilannya malah lebih mirip singa putih ya? 2 semut Pak Harimau tangkap, dan dua-duanya langsung lenyap. Seperti kebanyakan hewan buas lainnya, ketika mereka udah ribut, maka mereka akan mengaum ke atas. Meski medan perang begitu sengit dan berbahaya, tapi sebenarnya ini lagi live streaming loh.
Bisa ya, lagi perang pun dijadiin duit. Segerombolan semut maju ke depan, dan tujuannya ternyata ingin menyerang pelatih Ma berbarengan. Meski digulung satu warga, tapi pelatih Ma masih bisa menghalau semuanya. Panah mulai ditembakkan secara terus-terusan, dan anak panahnya ini menghujani para semut dengan ganasnya. Ketika para semut gak bisa bergerak, Pak Harimau akan segera menghabisinya. Lalu, di tengah banyaknya semut menyerang, nampak terlihat ada hyein yang lagi pose bantai-bantai. Beberapa pola serangan mulai hyein keluarkan, dan serangan ini membuat badan semut mengalami luka goresan. Dikarenakan semua prajurit udah berhasil ditumbangin, maka sekarang tinggal mengalahkan komandannya. Ratu Semut nyerang pelatih Ma, dan saat pelatih Ma nahan serangannya, Pak Shinigami akan menembaki bagian tubuhnya make panah. Mendapati banyak luka membuat Ratu Semut sangat murka. Kepulan asap ungu mulai Ratu Semut semburkan, dan asap tersebut nampaknya memiliki efek peleburan terhadap kulit. Untung saja efek tersebut langsung menghilang berkat kitab suci milik Byunggu. Saat tahu serangannya punya counter, Ratu Semut sangat marah. Dengan amarahnya yang udah membludak, dia mulai nyerang ke arah Byunggu. Tapi belum juga sempat nyerang, pelatih Ma udah duluan nahan dia. Ketika ditahan pelatih Ma, Pak Merah akan menyerangnya menggunakan api membara. Api dilemparkan, dan ledakannya membuat tanah di sekitar pada hancur. Meski ledakannya sangat dahsyat, tapi sepertinya tidak memberikan damage apapun. Bahkan dengan semua serangan kita, dia masih menyimpan kekuatan besar, kata pelatih Ma. Ketika Ratu Semut mengaum, cuaca di luar yang tadinya sedikit cerah perlahan mulai mendung, dan akhirnya tertutup awan gelap. Ratu Semut mau kabur, tapi dia malah dilempari serangan oleh dua orang. Tak terima kena serang, Ratu Semut nyerang lagi. Tapi keputusannya buat nyerang sepertinya salah besar. Karena yang terjadi, dia malah ditangkap sama pelatih Ma dan Pak Harimau. Hunter Cha, inilah saatnya. Dengan diberikan power booster oleh Byunggu, Hyein langsung datang ke arah Ratu Semut. Pertama-tama, Hyein akan menebas pergelangan kaki sang ratu di bagian kanan. Lalu setelahnya, dia mulai menebas bagian kiri, atas, dan juga bawah. Setelah dirasa sang ratu sudah tak mampu memberikan perlawanan balik, Hyein mulai terbang ke atasnya. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Hyein mulai nebas Ratu Semut di bagian kepalanya. Make semua kekuatannya membuat Hyein sangat lelah. Tapi berkat full powernya inilah sang ratu akhirnya mati. Sorak gembira mulai bermunculan ketika melihat bos terakhir akhirnya mati. Mendapati kemenangan membuat Presiden Go bisa bernafas lega. Apa dengan ini pertempuran kita telah selesai? Kemungkinan seperti itu. Pak Harimau masih khawatir, bertanya-tanya apa maksud dari teriakan sang ratu sebelum mati. Tapi jadi bodoh amat saat melihat temannya Byunggu menangis bahagia. Pak Shinigami dan pelatih Ma terlihat senang. Perekam live streaming dan Hyein juga terlihat lega. Dan Pak Merah akhirnya bisa terbebas dari belenggu Pulau Jeju yang selama ini mengganggunya. Beberapa saat kemudian, alarm bahaya mulai muncul, menampilkan para pasukan semut yang sedang menuju sarang mereka. Seketika retakan terjadi, membuat Pak Merah sangat kaget. Dan ternyata retakan itu berasal dari jaring api yang telah berhasil dibobol. Karena jaring berhasil ditembus, para pasukan semut sekarang mulai datang ke arah mereka. Ini tidak mungkin.
Apakah teriakan sang ratu tadi merupakan sinyal supaya mereka bisa berkumpul dan kembali? Sesuatu mulai datang, membuat dunia ini seketika langsung terhenti dan wah, akhirnya loh. Beru sang raja terakhir mulai muncul juga batang hidungnya. Semut berwarna hitam. Ada apa ini? Aura dominasi yang teramat kuat mulai Beru keluarkan. Hanya dengan merasakan auranya saja sudah ngebuat Haein tak mampu untuk berdiri. Hanya dengan melihat kehadirannya saja sudah membuat Haein kena mental. Meski takut, tapi pelatih Ma mencoba untuk melawannya. Tapi hanya deket Beru doang, pelatih Ma udah dikasih genjutsu, tubuhnya hancur setengah. Woto, Itachi moment gak tuh? Melihat spoiler tadi, membuat pelatih Ma hanya bisa terdiam tak berdaya. Apa dia bahkan mengabaikan kami semua? Semua mata mulai tertuju kepada satu arah. Melihat emaknya mati tepat di hadapannya, membuat Beru sangat marah besar. Marah sih, marah, tapi kenapa lu malah makan emak lu sendiri? What happened, Ru? Seketika di belakang Haein sudah ada Beru yang tengah menyerangnya. Pinggang Haein yang kena pukul seketika langsung remuk. Selesai dengan Haein, sekarang giliran pelatih Ma. Menggunakan wujud raksasa, pelatih Ma coba menyerang. Tapi yang terjadi, baik tangan dan perisainya mendadak malah hancur. Dicoba nyerang lagi, tapi yang terjadi, tangan satunya lagi malah copot. Selesai dengan pelatih Ma, sekarang giliran Pak Harimau. Selesai dengan Pak Harimau, sekarang giliran Pak Merah. Belum juga sempat nyerang, Pak Merah malah udah dapat luka sayatan. Ketika Beru terfokus sama Pak Merah, maka Pak Shinigami akan memanahnya. Anak panah mulai mendekat, tapi dengan kerennya, Beru nangkap panah itu make tangan. Anjay, cool bet. Anak panah dihancurkan, lalu Beru mulai melesat ke arah Pak Shinigami dan menghajarnya. Pada saat Pak Shinigami mulai terlempar, sekali lagi Beru coba menghajarnya. Tapi belum juga sempat dipukul, dia udah keduluan disenggol pelatih Ma. Beru terlempar ke belakang. Jangan terkejut melihatku yang telah pulih, karena sekarang aku akan serius melawanmu, kata pelatih Ma. Selama aku tidak terlihat, kita tak akan kalah, kata Byunggu. Satset, serangan pelatih Ma berhasil Beru hindari, dan jeder, armor di kaki pelatih Ma mendadak hancur, hanya karena dipegang tangan Beru doang. Buset, besi loh ini, kok bisa ya dengan mudahnya dia hancurkan? Karena kakinya udah dipegang, selanjutnya tinggal dihantamin aja ke bawah tanah. Jedar, jeder, dilempar terus-terusan, membuat pelatih Ma langsung tewas. Byunggu menatap Beru, dan Beru balik lagi menatapnya. Tidak mungkin, apakah skill gaib pun bisa dengan mudah dia rasakan? Byunggu, hati-hati. Waduh, telat Pak memperingatinya, sebab saat ini tangan Beru udah menembus tubuh Byunggu. Byunggu yang sekarat, Beru pamerkan di hadapan Pak Harimau. Selesai dipamerin, Beru mulai memakan pala Byunggu. Pelatih Ma yang babak belur hanya bisa terdiam melihat itu. Pak Merah yang nggak bisa gerak juga tak bisa berbuat banyak. Melihat temannya mati di hadapannya membuat Pak Harimau sangat marah besar. Tubuh Byunggu mulai Beru lempar ke arah Pak Harimau. Lalu dengan sekejap mata, tangan Beru udah mencapai leher Pak Harimau. Di hadapan Beru, mode harimau putih dipaksa kembali jadi mode tampilan biasa. Dari mulut Beru keluar suara Byunggu. Di dalam kepala Beru ada kepala Byunggu yang meminta Pak Harimau untuk segera lari dari sini. Kalian semua terlalu lemah.
Meski aku melenyapkan kalian semua, amarah ini masih belum mereda. Cepat tunjukkan di mana raja kalian. Akan kupastikan dia musnah sebagai ganti atas hilangnya ratu kami. Aku merasakan aura hebat yang ada di luar. Itukah raja kalian? Dengan cepat, Beru langsung terbang ke arah aura yang dia rasakan. Raja, di luar apa maksudnya, Gotoryuji? Di hutan saat ini, terdapat tim Gotoryuji yang segera bergegas ke arah para tim yang tak bisa dihubungi. Setelah beberapa saat melewati belokan yang ada di hutan, tim Goto akhirnya sampai di TKP. Pas sampai di TKP, pemandangan yang mereka lihat sungguh mengerikan. Berikutnya, sosok misterius mulai menghubungi Goto. Diketahui dia ini bernama Matsumoto, sosok Presiden Asosiasi Hunters Negara Jepun. Mungkin saat ini dia menyuruh para Hunters di bawah naungan Gotoryuji untuk pergi. Tak perlu bagi mereka membantu pasukan utama Korsel yang tengah menghadapi segerombolan semut. Bilang aja mereka semua mati di pertempuran. Dengan begitu, semua pujian atas penaklukan Pulau Jeju akan diberikan pada kita, Hunters Jepun yang masih hidup. Pada saat Goto menyampaikan pesan Matsumoto pada yang lain, tiba-tiba saja di belakangnya ada sesuatu yang mendekat. Serangan itu berhasil Goto tahan. Rekan di kanannya berhasil selamat dari maut, tapi yang di kiri sepertinya tak bisa diselamatkan. Goto menyuruh yang selamat untuk pergi. Temui Bravo dan persiapkan langkah selanjutnya. Segera pergi dari sini. Kau yang di sini hanya akan jadi penghalang bagiku. Sungguh aura dominasi yang sangat mengerikan. Apakah kau raja dari mereka? Tanya Beru. Semut yang bisa berbicara? Menarik. Raja ya, benar. Aku itu raja dari mereka semua. Selesai memverifikasi musuhnya, Beru langsung menyelimuti sekitar Goto dengan aura kegelapan miliknya. Apa-apaan power dahsyatnya ini? Aura berbahayanya ini hampir mirip seperti dia. Pedang Goto seketika hancur dan mati lampu. Segerombolan semut dalam jumlah besar mulai datang ke dalam gua. Baik di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, dan belakang, semua gua tertutupi oleh mereka. Luka lawan Beru belum pada sembuh, tapi semuanya malah disuruh melawan pasukan semut dalam jumlah yang unlimited. Sepertinya hanya sampai sini perjalanan kita. Semut-semut mulai menyerang. Dan pasukan bayangan yang telah disusupkan sekarang mulai keluar untuk menahan serangan mereka. Oh, jadi ini tuh alasan pasukan bayangan disusupin. Sepertinya untuk mengalahkan mereka semua, kita hanya bisa mengandalkan raja kegelapan kita. Wih, sumpah, apik bener ceritanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!